Oke. Oke, mungkin aku ada 2 pertanyaan terakhir kok, tapi teman-teman di Boleh. sini sebelum aku 2 pertanyaan terakhir, boleh banget kalau udah mulai ngetik pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya nih, boleh diketik di kolom question and answer atau di kolom komen. Nanti kita akan tanyakan beberapa pertanyaan ke Ko Bernard. Nah, untuk 2 pertanyaan terakhir, satunya nih kok, mungkin pertanyaan aku juga. Eh, Kalau BBHI sama Arto kan sempat di level tertinggi nih, dua-duanya nih cukup tinggi nih harga tertingginya, mungkin tahun lalu apa kalau kalau aku nggak salah. Ada kemungkinan nggak sih kok kedua saham ini nih balik ke harga tertingginya? Oke, kita harus sadar kedua saham ini mencapai level tertingginya kemarin itu most likely karena animo, karena over liquidity di market, karena orang semua hype dan waktu itu uang bingung mau diapain, kerja juga nggak bisa, banyak investor dadakan masuk ke pasar modal. Dan kebetulan bank digital ini jadi salah satu yang hype pada waktu itu dengan memberikan kenaikan yang luar biasa sehingga banyak investor yang FOMO. Nah, kenaikan yang terjadi di Arto sampai 20.000 dan di BBHI sampai setara 9.000 lebih ya, setara 9.000 lebih. Bagi saya itu ada faktor FOMO dan over liquidity-nya. Sehingga kalau apakah mungkin balik ke sana, ya berikutnya fase over liquidity itu udah nggak ada lagi. Itu adalah fase bonus stage. Berikutnya adalah fase pembuktian. Bisa nggak mereka execute? Nah, kalau mereka bisa execute semua rencana mereka dan bisa memberikan uh, bottom line yang bagus sesuai dengan harapan para investor, para fund, para analis, ya tentunya flow itu akan masuk lagi. Karena kita tahu bank-bank digital ini itu semua market cap-nya cenderung lebih kecil, pemegang sahamnya juga nggak banyak, sehingga dengan sedikit excessive flow, harganya juga naik luar biasa. Karena kita udah tahu dengan penurunan yang dari Arto 90% ya, penurunannya, ya itu pasti liquidity-nya udah kering lah. Orang antara udah cut loss atau nyangkut. Nah, kalau antara orang cut loss atau nyangkut, barangnya biasanya yang beredar udah sedikit, sehingga volatility-nya juga lebih gede. Hingga sampai titik tertentu, di level orang yang banyak-banyak nyangkut, ya itu pasti nanti banyak buangan juga. Jadi banyak, apa ya, fase perlawanan di level-level mungkin kayak Arto di 8.000, 10.000, itu pasti nanti banyak fase perlawanan, karena banyak orang yang nyangkut yang pengen exit. Demikian juga dengan BPHI. Bedanya BPHI apa? Retailnya lebih sedikit. BPHI apa? Fund-fund asingnya lebih sedikit. Fund-fund lokalnya lebih sedikit. Kebanyakan barangnya di corner oleh owner dan grup. Jadi mungkin barangnya lebih kering kalau saya bilang. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan harganya lebih gampang seperti itu. Jadi sisanya ini adalah masalah eksekusi yang akan menentukan flow ke depan. Oke, jadi begitu ya kawan Fisco, apakah ini bisa balik ke harga sebelumnya itu tergantung nanti eksekusinya gimana dan akan ada titik-titik harga perlawanan di mana mungkin akan naiknya untuk naiknya lebih berat gitu daripada Benar, harga-harga sekarang. benar, Oke, betul. oke, aku ke pertanyaan terakhir dari aku nih kok. Tadi kan kita udah ngebahas bank digital nih. Mungkin kita lebih meluas, kira-kira kan semester 1 udah mau berakhir nih, tinggal berapa hari lagi, apalagi minggu depan 3 hari libur bursa. Nah, untuk sisa semester 2 ini, kira-kira sektor apa kok yang menarik untuk kita lirik, di mana kita tahu bahwa di semester 2 ini pun mendekati tahun-tahun politik nih. Jadi kira-kira apa nih yang sektornya yang kira-kira menarik untuk kita lirik kok? Oke, saya tetap pada pendirian saya dari awal tahun bahwa untuk sektoral yang sangat spesifik mungkin nggak ada karena semua ini kembali ke result. Di mana ada result, di situ ada flow. Dan ini terbukti. Kalau tahun-tahun setahun 2 tahun kemarin result bagus, orang sell on news gitu kan. Tahun ini result bagus, flow masuk terus. Orang lebih appreciate result seperti itu. Nah, kalau kita ngomong telah lebih dalam sektor apa sih yang lebih benefit. Oke, sekarang kita tahu bahwa suku bunga arahnya turun, entah itu bulan Juli, Agustus, atau September. Dengan saya Juli, Agustus gitu kan. Nah, kalau suku bunga turun, ya pasti beneficiary-nya satu, sektor properti. Sektor properti ini pasti sangat diuntungkan, karena apa? Bunga KPR ya pasti akan menyesuaikan kan. Sedikit banyak, walaupun selama kenaikan suku bunga kemarin, KPR juga nggak banyak berubah. Tapi sedikit banyak pasti akan terasa, apalagi ada relaksasi juga untuk FLPP, rumah subsidi,
bebas PPN lagi dan angkanya juga dinaikkan untuk batasan nilai FLPP-nya. Nah, di sini kita juga tahu ada bank yang satu merupakan proksi sangat kuat dari properti, yaitu Bank BTN yang kemarin udah turun signifikan dari nilai tertingginya dia karena dia punya NPL yang sangat gede karena terkait dengan restrukturisasi masa pandemi. Nah, ini termasuk golok jatuh yang saya tangkap nih, karena saya tahu bahwa NPL dari Bank BTN ini dapat diselesaikan, apalagi dia udah red issue kemarin. Dia udah melakukan penambahan modal. Dan ke depan, dari penjelasan Bank BTN sendiri, mereka sekarang fokus lebih ke arah rumah dengan developer. Ciputra, Pakuwon, BSD. Sehingga di sini kepastian mereka untuk mendapatkan pembayaran juga lebih bagus dibandingkan mereka bermain di level rumah subsidi terus. Seperti itu. Karena kemampuan bayar menengah atas di properti ketika mereka restrukturisasi, mereka lebih resilient, lebih gampang untuk balik dibandingkan dengan menengah bawah. Ketika menengah bawah ini begitu kena hantam income-nya, balik itu susah. Tapi kalau menengah atas kena hantam, satu masih ada source of income yang lain, seperti itu. Makanya selain properti ya, kalau bank ya, bank yang reflect sektor properti ya, BTN ini yang jadi jagoan saya. Kayak itu. Jadi kalau memang dipaksakan harus sektoral ya itu. Dan yang berikutnya lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, sektor tech bolehlah kita mulai cicil beli. Kita tahu arah bunga turun, funding mulai jalan lagi. Beberapa sektor tech yang selama ini udah oversold, under own, ya itu bisa jadi peluang untuk bottom fishing. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu kawan Visto, sebenarnya nggak ada sektor spesifik ya, kok semuanya akan bergerak bergantian tergantung kondisi ekonomi juga ya kok ya. Ya, specifically sektor sama kalau resultnya jelek banget sama bagus banget ya pasti yang dapat flow bagus banget. Beda kayak setahun 2 tahun lalu. Kita nggak usah ngomong result deh, kita ngomong sektor tech. Semua yang ada digitalnya semua naik, nggak peduli result. Kita ngomong apa deh, temanya lagi karya-karya, nggak peduli karyanya Waskita Karya juga ikut naik waktu itu gitu kan. Akhirnya Waskita Karyanya suspend karena gagal bayar gitu kan. Nah, kalau sekarang orang dengan uang yang mahal ini, orang lebih milih, saya mau invest duit saya ke perusahaan yang profitable. Saya hanya mau invest duit saya ke perusahaan yang menjanjikan, seperti itu. Jadi, makanya result ini lebih diapresiasi saat ini. Dan mungkin daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin juga sekarang investornya juga udah lebih terseleksi kali ya, kok dibandingkan tahun-tahun yes, lalu yang udah seleksi alam. Banyak yang udah menyerah nih kayaknya. Jadi retail-retail yang kemarin cuma hanya manut grup yuk, ini istilah Surabayanya, manut grup yuk ya. Itu cuma tiru-tiru aja karena magabut di rumah nggak tahu mau ngapain. Ya dengan berjalannya waktu, kalau mereka memang tidak serius di market, ya seleksi alam. Nggak bisa selamanya kita beli di market, cap cip cup kembang kuncup semua untung kayak tahun 2020, nggak bisa. Market ya seperti sekarang ini the true market seperti itu. Kalau kalian bisa cari duit dapat untung di 2020, itu maunya tutup mata, lempar ngawur, pilih emiten aja bisa cuan gitu kan. Nah, tantangannya gimana kalian bisa cuan di tahun-tahun seperti ini. Oke. Gitu. Cukup menarik nih obrolan kita malam hari ini. Pertanyaan dari aku udah habis, nanti aku akan bacakan pertanyaan dari teman-teman di sini. Sekali lagi mungkin buat teman-teman yang tadi belum tahu, untuk kawan Visto yang menonton hari ini dan ingin bergabung di grupnya Kobernat, boleh main-main ke Instagramnya Kobernat, nanti di sana ada highlight-nya untuk gabung di grup dan untuk buka account di investasiku menggunakan kode referralnya Kobernat. Kita ke pertanyaan kok. Ini ada pertanyaan pertama dari Cheryl_Tomina. Apa bank digital pilihan Kobernat? Kalau saya sih simple. Saya tuh suka yang bakal winning. Jadi saya suka yang kemungkinan dia bakal menang di sektor ini. Karena biasanya the biggest itu yang survive, ya kan? The biggest yang survive berarti apa ya? Saya suka Arto, tapi di harga yang tepat, nggak ngawur, seperti itu. Dan yang kedua saya suka sebetulnya ini betting terhadap future-nya, karena eksekusinya masih belum jelas, tapi saya percaya holdingnya bisa membuat ini jadi sesuatu, yaitu Agro. Harganya masih di bawah, eksekusi belum jelas, yes, eksekusi belum jelas. Anggap ini BRIS 2 tahun lalu lah, setelah BRIS bersatu, dia jadi anak yang hilang induk, nggak tahu mau diapain, baru kemarin setelah red issue,
baru jelas Bank Mandirinya baru mau open ke BRIS-nya sendiri, dan akhirnya BRIS-nya ada price action. Ya bagi saya, agro akan mengalami hal yang serupa. Saat ini belum jelas, tapi ketika BRI turun tangan dan BRI mau bentuk agro ini pasti jadi seperti itu. Oke. Dan kalau Ya, BBHI, kok. BBHI saya suka soalnya dia ini under own ya. Jadi geraknya lebih volatile, lebih gampang untuk disetting price nih. Mungkin untuk trading kali ya kok kalau yang ini ya. Iya, iya. Oke, mumpung kok Berna tadi mention agro, ada pertanyaan dari T-Talks. Agro valuasinya menarik nggak kok? Terus terang agro valuasinya nggak menarik, jadi lebih ke arah kita masuk agro ini kita betting on the future. Jadi atur porsinya, jangan gede-gede karena ini murni kita betting on the future. Bisa berhasil, bisa jembret. Karena kita belum tahu nih arahnya mau gimana. Secara result juga belum bagus, ya kan? Eksekusi belum bagus, tapi saya cuma percaya holdingnya pasti akan bawa ini barang untuk jadi sooner atau later. Masalahnya letternya kapan? Nah, karena kita nggak tahu letternya kapan ya, simple, atur porsi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Jeremy _Sinulinga. Untuk sekarang harganya Arto apakah udah kemahalan? Takut nyangkut. Nah, makanya saya bilang, saya suka Arto pada harga yang tepat. At least, kalau saya mau collect untuk porsi-porsi trading ya 2.600, 2.680 itu masih oke. Tapi untuk hajar di harga sekarang ya enggak juga ya seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Rian 2290. Kok kira-kira milestone apa yang akan dicapai Arto ke depannya supaya bisa balik lagi ke harga ATH-nya? Kira-kira sentimen apa ya? Hehehe. Kalau untuk balik ke ATH itu panjang kali lebar ya. Jadi jauh lah. Yang paling jelas satu, dia harus bisa monetize dari ekosistemnya dia. Gimana caranya dia bisa kasih loan ke seller-sellernya Goto. Seller-seller UMKM Goto itu kalau udah bisa dikasih loan sama dia bisa dapat duit, bisa monetize, dia bisa salurin loan dengan bagus. Nah, itu satu milestone. Itu pasti nanti juga akan ada milestone-milestone berikutnya. Hingga akhirnya valuasi lu terakhir ini tuh PI lu harus berapa. Nah, itu kan kita harus tahu nih. Ya otomatis kan pasti valuasi juga kita ngeliat juga ke bank konvensional. Kayak gitu. Sooner later ya pasti yang evaluate angka. Kalau sampai ATH jalannya terlalu panjang lah, kecuali ada excessive flow lagi ya. Seperti itu. Selanjutnya kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate sama bahasan kita hari ini dulu aja. Nanti kalau ada waktunya baru kita tanyain emiten-emiten yang di luar bahasan kita. Lanjut nih kok, pertanyaan dari Eni Kamsir. BBYB kok sudah murah belum? Iya, kalau BBYB ini bukan masalah murah atau enggaknya ya. Kalau mau trading ya tinggal lihat teknikal ya. Tapi kalau kalian benar-benar mau lihat fundamentalnya dia, ya saya agak nggak nyaman dia punya asuransi gagal bayar itu TNCA satu pemegang saham dengan BBYB ya. Jadi aku laku silver itu ada di TNCA, ada di BBYB, di mana kalau BBYB gagal bayar yang asuransikan TNCA. Ya saya nggak nyaman aja dengan kondisi seperti itu. Bagi saya berarti kalau BBYB-nya ada NPL yang makan TNCA, kalau TNCA-nya nggak mampu cover, aku laku silvernya mau gimana? Sedangkan aku laku silver ini pemegang saham di kedua perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi saya agak nggak nyaman sih. Itu preferensi pribadi ya. Balik lagi ke research masing-masing ya kok ya, tetap harus Iya, do betul, your betul. research. Betul, betul. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini karena pertanyaan seputar bank digital lagi belum ada, kita ke pertanyaan dari Abdul 5 Anaf. Kok bisa dijelasin kenapa saham Dewi anjlok drastis? Wah, ya saya nggak tahu juga ya kenapa saham Dewi anjlok drastis. Sedangkan bisnisnya saham Dewi aja saya nggak tahu. Berarti emang nggak mantau ya kok, dan nggak salah juga kita harus tahu semuanya ya. Gini, kita ini di market ada 850 emiten. Itu sangat mustahil bagi kita untuk tahu semua background story, kenapa kok saham ini naik, kenapa kok saham itu turun. Itu mustahil lah, kecuali saya ngawur ya, sok-sok tahu gitu ya. Ya tergantung dari kita punya masing-masing stock universe. Nggak ada lah orang yang punya stock universe mencakup semuanya, itu nggak ada.
Kayak gitu. Jadi kalau kamu tanya kenapa saham Dewi turun, saya tanya balik. Emang kamu beli? Nah kalau kamu beli, emang kamu beli kenapa? Ya kan? Nah kalau kamu sendiri nggak tahu kamu beli kenapa, jangan tanya orang kenapa dia turun. Kayak gitu Oke, sih. kita ke pertanyaan berikutnya dari Rio_Hartarto. BBTN dan PTIS masih boleh buy nggak, Om? Balik lagi nih nanya, Ko Bernard nih, boleh buy apa enggak? Silakan, Ko. Ya, kembali lagi ya, kalau secara fundamental saya bullish on BTN ya. Tapi kembali lagi kalau entry level ya pasti kita lihat technical. BBTN hari ini diparkir di 1340, itu resistance sekaligus posisi menuju breakout. Kalau misalkan BBTN itu breakout, ya kita nanti bisa inilah tunggu pullback after breakout lah. Nggak bijak untuk dikejar langsung, kecuali memang breakoutnya volume yang sangat gede. Kalau memang volumenya masih sedang-sedang aja, ya pasti ada pullback after breakout. Kalau saham petis ya jangan tanya saya, itu di luar stock universe saya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa tadi pertanyaan terkait Goto juga. Sekalian aja kita tanyain dari Hono Setiadik. Insight Goto kok menarik di harga berapa? Terima kasih dan Ya, selalu kok. kalau bagi saya Goto ini lebih sifatnya spekulatif ya. Goto ini setiap tahun harus red issue untuk mencukupi modal dia, karena setiap tahun dia bakar duit, setiap tahun dia rugi yang menggerus cashnya dia. Sehingga tiap tahun kalau dia mau operating ya dia harus red issue. Nah, tinggal kita believe apa enggak masa depan Goto ini. Apakah dia too big to fail? Ataukah dia masih bisa fail? Nah, bagi saya Goto ini industri turunannya di ekonomi kita saat ini cukup strategik. Sehingga bagi saya Goto ini too big to fail. Tinggal bagaimana eksekusi dia untuk mencapai profit. Ya, salah satunya kemarin mereka udah layoff itu bagus ya, karena apa? Kesalahan paling mendasar Goto itu apa? Waktu merger antara Gojek dan Tokopedia, itu harusnya banyak posisi yang superimpose, saling bertindihan, tapi posisi itu dipaksakan untuk ada. Karena waktu itu kan memang tech lagi boom, duit banyak, raise fund gampang gitu kan. Sehingga merasa, oh iya, memang ini bisnisnya lagi oke nih, kerjaan banyak. Ternyata setelah tech-nya susut, e-commerce-nya normalize, ternyata banyak juga yang overpay gitu kan. Jadi mereka dalam kondisi overhire dan overpay. Sehingga ya sekarang ya memang harus bersih-bersih beban administrasi, karena beban administrasinya dia itu gede banget, beban administrasinya itu. Dan standar gaji mereka itu juga no can ya. Jadi average termasuk ESOP-nya mereka itu satu karyawan average-nya masih di atas 100 jutaan loh. Termasuk ESOP dan lain-lainnya. Ini average ya, tentunya ada yang level biasa ya masih di bawah, ada yang level C level ya pasti di atas 1M gitu kan, sehingga average-nya masih 100-an lebih. Ya bagi saya itu udah waktunya di recycle ya tenaga kerjanya. Di recycle dalam artian apa? Ya dalam kondisi sekarang oversupply tenaga IT, tenaga tech, ya waktunya cari talent yang lebih murah, yang lebih berkualitas. Ya mereka harus bisa turunin general administration expense itu ya. Itu tidak masuk akal itu. Seperti itu. Kita ke pertanyaan berikutnya kok dari Ahwil_Lim. Next, yang lagi hype adalah AI. Apakah ada emiten yang relate dengan AI di IHSG kita kok? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Okay. Nggak ada. Kalau ada pun pasti nanti jual cerita doang AI. Jadi kita ini masih lemah di R&D, terutama R&D yang hubungannya sama teknologi macam gitulah. Jadi kalau kita ngomong AI kan, ya carinya di saham US saja, jangan di saham Indonesia, nanti dibodohin. Dikasih jual story, ditimang-timang, nanti nggak ada eksekutif. Iya. Jangan sampai nanti kejadian Tech 2.0 ya, dikasih cerita lagi, semua makan padahal nggak ada eksekusinya kayak gitu.